Akthur salatu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Wali murid. Para wali murid pada hadir. Wali murid pada hadir. Oh, wali murid. Santrinya anaknya nyantri. Mantap. Namanya Bang Imam. البائس وارث المال سالم عالم الخير والبني والزاني والزاهد يسابق العابد والباني والطالب والغالب ويحيط الناتب والصامد والجابد والزاهد يجرب بأمره الساكن ويسكن بفضله Allah
warahmatullahi wabarakatuh. Pada tetamu-tetamu daripada sahibul hadrahul maqam Syarifah Habibah Fatmah Akhina Al-Habib Mustafa bin Ja'far, yang pada malam hari ini kita di malam 1 Sya'ban, malam bulan baginda suci Nabi kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendekati bulan suci yang mulia yaitu bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengucapkan laula wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau kecuali sebagai rahmat. Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Di situ Allah Ta'ala tunjukkan kemuliaan dan keagungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada satupun pasir yang ada di dunia ini kecuali pasir itu diduduki oleh malaikat-malaikat Allah. Mereka menyambut kelahiran Nabi besar Maulana Muhammad. Lalu kenapa bulan Sya'ban ini di bulan Ramadan? Nabi SAW mengucapkan Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahrul ummati. Rajab bulan Allah dan Sya'ban bulanku. Karena di bulan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menurunkan firman-Nya khusus untuk Nabi besar Maulana Muhammad, yang bunyi firman-Nya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Jadi bulan Sya'ban ini mulia karena disinilah turun ayat agar kita orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad bersalawat kepada Rasulullah. Ya, kalau salawat kita di hari-hari biasa itu Allah Ta'ala gandakan 10, bahkan di malam Jumat hadisnya begitu banyak. Rasulullah SAW mengucapkan man shalla alayya fi lailatul jum'at aw yaumul jum'at faman fa'ala dzalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumul qiyamah. Hadis yang mengenai salawat tentang malam Jumat, hari Jumat bersalawat kepada Rasulullah, maka Rasulullah akan menjadi petulung bagi dia yang bersalawat. Bagaimana bersalawat di bulan Sya'ban, bulan yang mana Allah Ta'ala mengucapkan aku dan para tentaraku, para malaikat bersalawat kepada kekasihku Nabi besar Maulana Muhammad. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala ya bersalawat kepada kita, maka udah kita di dunia paling aman, di akhirat paling aman. Malaikat kalau bersalawat kepada kita, maka kita akan dicintai oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Bagaimana caranya agar malaikat dan Allah itu bersalawat kepada kita? Maka Allah Subhanahu wa taala mengucapkan ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi cara ini agar Allah dan malaikatnya bersalawat, maka bersalawatlah kalian kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Ini cara biar Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada kita, malaikat-malaikat Allah bersalawat kepada kita. Maka bersalawatlah kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Karena salawat kepada Rasulullah SAW di bulan yang mana mulia ini, bulan Sya'ban, kita telah dibuktikan oleh guru kita Habib Mustafa bin Ja'far. Ya, Habib Mustafa bin Ja'far ini seperti yang saya ajarkan kepada beliau, jangan pernah lelah, jangan pernah capek, jangan pernah sumpah, jangan pernah ente itu bimbang dimanapun ente berdakwah. Ajak di mana kampung, di mana orang untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan
mengantarkan Habib Mustafa ini sampai ke daerah-daerah yang terpencil daerah Bogor. Bahkan ke tempat yang mobil susah masuknya, beliau jalan kaki. Ya, dikumpulkan orang-orang kampung yang tidak mereka itu paham bagaimana cara bersalawat para ulama, para habaib. Mereka ajarkan. Sehingga hari ke hari kalau saya lihat di mana aktivitas beliau itu nggak malam Seninnya, malam Selasanya, malam Rebonya, malam Kamis, malam Jumat. Udah pasti kalau malam Minggu di sini. Itu isinya sebelum beliau ngajar, beliau ajak orang untuk baca sirah nabawi seperti kita seperti ini, untuk lisannya basah bersalawat kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Sehingga apa? Sehingga Al-Habib Mustafa ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beliau itu sedang bersalawat kepada Nabi Muhammad di bulannya Nabi besar Maulana Muhammad. Tepat malam ini saya dapat kabar, malam salam 1 Sya'ban saya sedang ngaji Hadrah Basaudan. Saya dapat kabar bahwa Habib Mustafa sedang baca maulid, tahu-tahu jatuh, dibawa ke rumah sakit, ternyata sudah tidak ada. Beliau wafat dalam keadaan bersalawat kepada Nabi Muhammad dan dalam bahasa lisannya kepada Rasulullah. Nah ini orang al-maut kama asya alih. Al-maut kama asya alih. Mati gimana kebiasaan dia? Habib Mustafa kebiasaannya ngajak orang baca salawat, maka Allah wafatkan beliau dalam keadaan bersalawat kepada Nabi Muhammad, dan di bulan diturunkan ayat untuk wajibnya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kita nggak usah nyontoh jauh-jauh, kita nyontoh kepada Habib Mustafa. Jelas beliau adalah murid Al-Imam Al-Arbil Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Habib. Bahkan saya lihat terakhir beliau sebelum kembali ke Indonesia, setiap makom-makom para aulia yang ada di negeri Hadramaut tidak kita orang ziarahi, melainkan beliau mengeluarkan air mata di situ. Bermunajat, nangis. Dia nggak mau di depan anak, pasti di belakangan. Ustaz. Kalau saya yang intip sedikit, dia sedang nangis. Dia gerung, menyatakan perpisahannya, bahwa beliau terakhir menginjak kota Hadramaut. Bahkan saya lihat begitu luar biasa beliau kepada gurunya. Dia lepas kofiahnya, dia lari dicium kakinya Habib Umar. Dia minta supaya Habib Umar pegang dia punya kepala. Dia menangis di situ. Sini ada saksinya, ada Sakir, ada Ustaz Muhyiddin. Dan ternyata tangisan itu bukan tangisan sembarang tangisan, melainkan tangisan perpisahan antara guru dengan muridnya. Bahwa beliau minta ridha, minta izin akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ridha gurunya, akhirnya pun beliau meninggal dalam keadaan membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad. Dan yang dibaca maulid gurunya, maulid Bia'ul Lami. Biasanya baca burdah, karena masuk bulan Sya'ban dia baca maulid gurunya, maulid Bia'ul Lami. Menandakan apa? Kecintaan beliau kepada guru sampai ke bawah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya kita tidak usah lagi pungkiri berapa puluh orang, bahkan ratus orang, bahkan ribu orang yang mengantarkan jenazahnya. Bahkan Ustaz Nur mandikan sebagai saksinya, tidak ada sedikit kotoran. Tidak ada. Ini
Ini Ustaz Nur yang mandiin. Nggak ada sedikit kotoran di dubur ini, tidak ada. Bersih. Bahkan setelah dimandikan selalu keluar keringat dia punya dahi. Tidak hanya itu, bahkan kalau saya datang langsung beliau seperti hidup meneteskan air mata. Bukan saya saja yang nangis, ternyata beliau dengar bahwa kakaknya sedih. Ini yang dibilang Al-Quran, bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tahu siapa-siapa yang takziah. Bahkan sekarang pun beliau tahu siapa yang ziarah pada malam hari ini. Semoga dengan keberkahan beliau hajat kita dikabul oleh Allah. Ustaz Kiai Amir, Allah sembuhkan penyakitnya, sehatkan badannya, Allah Ta'ala gampangkan urusannya. Syakir Dalai, Allah kabulkan cita-citanya kembali. TikTok, siapa nama TikTok? Khalil urusannya Allah rapiin. Temannya siapa namanya? Fajar. Urusan-urusannya Allah Ta'ala rapiin. Semua yang hadir di sini nih, ya, mudah-mudahan Allah ampunin dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah lapangin hidupnya. Ya, yang punya keluarga Ustaz Nur, Ustaz siapa lagi? Albin, Haji Abdurrahman, Ustaz semua yang di sini ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita Allah Ta'ala ijabah dengan keberkahan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi